antara anak-anak Allah melawan musuh-musuhnya, yaitu roh-roh yang berkuasa di udara, roh-roh jahat. Jadi kembali lagi, sebagai peperangan yang terjadi di dalam alam roh, di dalam alam roh antara anak-anak Allah, saudara anak-anak Allah yang sudah dibenarkan. Tuhan membenarkan kita. Kehidupan lama kita Tuhan tidak catat, tidak Tuhan perhitungkan, tidak ingat. Berdoa, berperang melawan roh jahat. Nah, ingat, musuh kita bukan tetangga, musuh kita bukan suami istri, bukan mertua, bukan menantu, bukan anak, bukan juga tetangga kita, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi musuh kita adalah roh jahat di udara. Musuhnya terlihat atau tidak? Mungkin Bapak Ibu saya tidak secara terstruktur saya untuk menyampaikan materi hari ini, dan juga karena padat sekali waktunya singkat, ada banyak ayat-ayat. Bapak Ibu saya minta nanti di rumah dibaca kembali, ya. Nah, musuh kita tidak terlihat. Kalau musuh yang terlihat lebih gampang nyerangnya seperti apa? Pakai bedok, atau pakai pedang, atau pakai ketapel, atau pakai pistol, atau pakai apa nih? Atau mau usah pakai apa? Musuhnya terlihat. Kalau saudara pernah dengar musuh cacak bodas, pernah dengar? Jadi di depan kita terlihat baik, ramah, sepertinya welcome ke kita, sepertinya sangat baik ke kita. Ternyata musuh dalam selimut, ya. Ternyata dia memukul kita dari belakang, tidak terlihat. Nah, ini berat, saudaraku. Kalau kelihatan mukanya sadis, mukanya jutek, oh berarti dia nggak suka saya. Dia nggak suka saya, dia benci sama saya, langsung kelihatan. Setidaknya kita bisa menjaga langkah-langkah kita seperti apa. Benar ya Bapak Ibu? Tapi bedanya yang tidak terlihat, yang tadi seperti cacat bodas tadi, contohnya, ini contoh yang secara fisik kiri. Artinya kita bisa, nggak tahu nih, dia suka kita nggak, tapi doa, di dalam doa. Senjata kita apa? Nanti dijelaskan di dalam materi ini. Kita akan dipenuhi, gunakan selengkap senjata Allah untuk melawan roh jahat di udara ini, saudara dikasih Tuhan. Tidak terlihat tapi berat, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tidak terlihat musuhnya, tapi kita harus memiliki kepekaan. Bapak Ibu tadi makanya saya ulangi materi-materi sebelumnya ada tentang bagaimana saudara mengerti cara berdoa, mengerti apa yang menghalangi doa kita, mengerti bagaimana saudara harus mendengar suara Tuhan supaya tidak salah mengambil keputusan, tidak salah mengambil tindakan dan langkah selanjutnya. Tapi satu hal, saudara dan saya suka tidak suka akan diperhadapkan dengan peperangan rohani. Siap tidak siap saudara dan saya diperhadapkan dengan doa peperangan saudara. Ketika hari sampai larut malam kembali kita mau tidur, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, saudara tidak akan bisa melawani semuanya. Ya. Tapi kita bukan sekedar mau makan dan minum saja, tapi bagaimana hidup kita selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan menjadi dampak yang benar, yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Ada 4 hal mengapa kita harus terlibat dalam peperangan rohani. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita memiliki musuh. Ya. 1 Petrus 5:8 ini, seperti singa yang sedang mengaum-ngaum, demikian iblis mencari anak-anak Tuhan. Jadi kalau udah nggak kudus di hadapan Tuhan, nggak berkenan di hadapan Allah, ada teman gue, nggak ngefek tuh. Jadi ketika dia berdoa nggak lompat tuh doa. Jadi kenapa? Salah satu contohnya doa kita nggak terkabul, nggak tembus. Karena apa? Karena ada dosa yang menghalangi. Jadi ketika kita masuk di dalam doa, maka setiap hari benahi terus kehidupan kita, benahi terus hadapan kita, di hadapan Tuhan, benahi terus kehidupan kita, jangan sampai melenceng. Kira-kira seumpama kayak bawa setir, ini kayaknya udah sama jauh nih, garis itu udah lewat. Lalu diarahkan arahnya, setirnya diarahkan kemana lagi, gitu, seperti itu. Dikendalikan, dipimpin, setirnya tidak ada di saudara, keputusannya ada di Bapak Ibu sendiri, saudara mencintai Tuhan. Dan saya pakai ketika mengendarai motor. Helm itu secara rohani adalah topeng keselamatan yang menopang bagian dari kepala kita ini. Artinya ini boleh hancur, bisa dijahit, disambung-sambung, gigi hancur, bisa dipasang lagi, menurut istilah dokternya seperti itu. Tapi di dalam kepala ini
ini aman, maka dia bertahan masih. Jadi kalau lihat dari kondisi itu, rasanya udah pasti mati. Makanya nggak heran orang amit-amit yang jatuh di lantai, kena kepala, tanda kutip bisa langsung lewat, seperti itu ya. Artinya, kenapa ini saya bahas? Supaya Bapak Ibu bisa menjaga apa yang kita pikirkan. Amin. Karena di dalam kepala inilah poin pertama yang paling utama, bagaimana saudara sebagai anak Tuhan, bagaimana memikirkan perkara-perkara rohani, yaitu bagaimana Tuhan pasti sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Artinya ketika pikiran ini kacau, udah pasti kesananya kacau. Ya, istri saya masih baru-baru minggu-minggu lalu, hati yang beres di hadapan Tuhan. Saya percaya mulut kita akan mengambil tindakan yang luar biasa, yaitu tentang perkara-perkara rohani yang dahsyat. Saya percaya mulut kita akan selalu memberkati orang lain. Mulut kita akan memperkatakan kuasa. Dia Tuhan beri kuasa kepada kita. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu luar biasa? Dahsyatnya Allah kita oleh dalam pekerjaan Roh Kudus. Apa yang kita tidak pernah pikirkan itu sungguh-sungguh boleh terjadi. Yang tidak mungkin menurut pikiran kita sungguh terjadi ketika mulut kita melepaskan perkataan iman yang dahsyat. Seketika itu atmosfernya berubah. Jadi karena musuh kita yang tidak terlihat, jadi bagaimana perkataan kita mengubah atmosfer yang ada, mendatangkan hadirat Tuhan. Amin. Dimanapun saudara ada, bayangkan, selalu mendatangkan hadirat Tuhan. Di kampus, di sekolah, mendatangkan hadirat Tuhan. Tuhan, orang lain suka ngobrol dengan kita karena selalu dipenuhi hadirat Tuhan. Itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini gereja Tuhan, ini anak Tuhan yang selalu mendatangkan hadirat Tuhan. Jadikan hidupmu selalu berdampak yang luar biasa, yang mengubah atmosfer. Ketika kita datang, suasananya langsung cair gitu loh. Tadi mah lagi ribut, tapi dengan kehadiran kita, karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kehadiran kita itu menghangatkan kembali suasana. Pasti terasa. Ini masalah rasa, nggak terlihat tapi bisa dirasakan. Nanti saudara praktek ya. Nanti di akhir ini saya
supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang disebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Jadi apa itu restorasi Pondok Daud? Nah, kita akan lihat. Nah, Pondok Daud itu berkaitan dengan Tabut Perjanjian ya, Tabut Allah ya. Nah, isinya ada 3 ya. Ada lom batu, ada tongkat Harun, ada mana. Nah, dalam perjanjian lama ini berbicara tentang kehadiran Tuhan bagi umat Israel. Ya. Nah, itu sebabnya ada seorang raja namanya Daud. Dia punya hati yang selalu rindu dengan Tuhan. Dia haus dengan Tuhan, dia ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dia pada saat itu ingin membawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Yang pada saat itu dia berada di Yerusalem, begitu ya. Nah, singkat cerita, dia atur untuk pemulangan tabut ini, untuk mengiringi tabut ini, ya. Satu tim terdiri dari 12 orang. Satu kali jam jaga 1 jam. Jadi selama 24 jam, siang dan malam. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka memainkan alat musik, ya. Mereka bernubuat. Jadi ada pujian penyembahan di sana. Mereka menyembah Tuhan, mengekspresikannya lewat nyanyian. Kemudian ada nubuat mereka. Kalau dihitung berdasarkan jumlah, maka kerajaan Yosafat pasti kalah. Sehingga dia ketakutan, tapi dalam ketakutannya dia datang kepada Tuhan. Dia datang merendahkan diri. Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tuhan, tolong saya. Nah, kemudian seorang nabi untuk menjawab doanya. Seorang nabi datang. Yosafat, kamu jangan takut. Kamu pergi besok hadapi mereka. Tapi dengan cara apa? Nah, ini yang uniknya cara Tuhan. Nabi berkata, kamu pergi hadapi mereka, bawa pasukan penyanyi. Wah, ternyata penyanyi yang dibawa, dia bikin bayar katanya. Bukannya bawa senjata, panah dan lain sebagainya. Bawa para penyanyi. Dan singkat cerita, Yosafat maju. Nah, apa yang mereka lakukan di sana? Kemudian ketika mereka menaikkan pujian, musuhnya ini saling berperang, gitu ya, di antara mereka sampai mereka mati semua. Nah, setelah musuhnya mati semua, mereka menjara. Kalau masalah 3 atau 4 hari mereka menjara. Nah, setelah selesai mereka menjara, apa yang mereka lakukan? Ternyata Yosafat dan semua pasukannya pergi, bukan pergi pesta makan-makan, mereka pergi ke Bait Allah bersyukur, ya. Apakah kita ketika kita mendapat proyek, ketika kita sukses langsung datang kepada Tuhan bersyukur, atau kita makan-makan dulu ke restoran? Nah, itulah Yosafat. Apa yang dia lakukan ketika dia menang perang, maka mereka pergi ke Bait Allah, mereka pergi ke gereja. Nah, itu dampak daripada budaya. Jadi ya. Yang pertama proklaim. Proklaim itu adalah mendeklarasikan, menyatakan siapa dia. Bagi orang Yahudi, sifat seseorang ditunjukkan oleh namanya. Nah, itu sebabnya kita perlu menyembah Tuhan dengan menyebutkan namanya. Kalau misalkan kita katakan Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, berarti dia adalah Tuhan yang menyediakan. Engkau Jehovah Rafa, dia yang menyembuhkan. Tuhan Yesus, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Jadi kita nyatakan siapa dia. Kita nyatakan kebesarannya, kita nyatakan kedahsyatannya, kita nyatakan sifat-sifatnya dia. Jadi kita harus proklaim, jangan diam.
Kalau dia belum memuji Bapak Ibu, dia harus bersuara, ucapkan gitu ya. Kemudian rejoice, sukacita. Tentu kalau kita menghampiri Tuhan kita kasih, pastilah kita akan rejoice, sukacita ya. Jadi memuji Tuhan itu sukacita. Kemudian applause, bertepuk tangan ya. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah setelah itu, kita bertindak dengan iman ya. Misalkan kita sedang kurang sehat, kita katakan sebaliknya, Tuhan Yesus terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan beri. Padahal secara fisik masih belum ya, menunggu dulu gitu ya. Itulah iman. Tuhan terima kasih untuk penyediaanmu, padahal tagihan harus dibayar gitu kan. Nunggu waktunya Tuhan sediakan. Nah, itulah iman. Perlu bersyukur ya, itu korban Bapak Ibu. Kemudian halal, haleluya, kita tentu tahu ya. Halal itu asal katanya haleluya, artinya haleluya. Ekspresi yang spontan dengan tubuh sehingga kita seperti orang yang bodoh ya. Jadi ekspresi kita tepuk tangan, kita mungkin angkat tangan menari karena kita bersuka cita. Orang lain mungkin melihat, waduh, apa yang sih dia tuh? Jadi bahkan itu tepuk tangan segala gitu, seperti orang bodoh menurut orang ya. Kemudian sabak, berteriak dengan suara yang nyaring, berseru dengan kemenangan gitu. Jadi kita haleluya untuk kemenangan. Dan hati yang meluap dengan kasih kepada Tuhan. Jadi ekspresi daripada bukan karena perbuatan Tuhan tadi, bukan karena keajaibannya, bukan karena Tuhan menyediakan segala sesuatu, bukan karena Tuhan melakukan hal yang hebat dalam hidup kita. Menyembah itu karena memang Dia layak disembah begitu ya. Kita mengekspresikan karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita menyembah Dia, bukan karena Tuhan berkati hati. Karena aku ingin sesuatu, karena memang Dia layak disembah begitu ya. Jadi sikap hati yang penuh hormat kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, meluap dengan kasih kepada Bapa karena kita mengasihi Bapa kita. Tentu kita tahu Tuhan sudah kasih segalanya bagi kita, benar ya? Dia mati di kayu salib. Artinya kematiannya, harga kita itu sebanding dengan kematiannya. Bayangkan Tuhan mati untuk kita gitu loh. Betapa berharganya kita. Itu kira-kira ada. Tentu setiap hari pasti bikin dosa. Ya, baik hal kecil ya. Contoh yang mungkin kita salah ngomong, tiba-tiba marahin anak, marahin istri marahin suami dan lain sebagainya. Nah, ini kan setiap hari kita perlu. Sementara kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus jawab dengan benar. Tapi untungnya Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk kita, sehingga setiap kali kita bikin dosa, kita minta ampun, kita pasti diampuni ya. Nah makanya kalau kita mau menyembah Tuhan, cek dulu diri kita, jadi aku bikin apa ya gitu ya, minta ampun. Nah seringkali kalau kita lagi berdoa juga tiba-tiba baru mau nyanyi Tuhan dan syukur, tiba-tiba diingatkan si A, oh iya aku bikin salah sama dia ya gitu ya, ampuni dulu gitu ya, ampuni. Nah, gitu. Jadi begitu kita datang minta ampun, maka Tuhan dapat kita kudus. Karena apa? Ketika kita menyembah Tuhan itu, kita sedang berdiri di atas gunung Tuhan, betul kan? Siapa yang layak? Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Mereka yang bersih hatinya, murni hatinya, bersih tangannya, hidup kudus gitu. Masa sebelum saya menginjakkan kaki di bumi, turun dari kasut, berbahasa roh gitu. Sampai dia merasa kuat, sampai dia merasa tenang, baru dia menginjakkan kaki. Boleh begitu kan? Penyembahan dalam arti umum adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ternyata prinsip menyembah itu adalah fokusnya Tuhan. Kenapa kita menyembah? Untuk menyenangkan hati Dia. Ya. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Kita selalu mengucap syukur. Ku mau selalu bersyukur, mengucap syukur seperti pagi itu ya. Ucapkan syukur meskipun enak gak enak, ucapkan syukur. Nah, hamba Tuhan pernah bilang, saat kapan paling tepat kita mengucap syukur? Justru pada saat kita banyak masalah, disitulah saat yang paling tepat mengucap syukur. Jadi mengucap syukur, yang kedua memperkatakan kebaikan Tuhan. Seperti dari filsafat, kemudian Tuhan turun dalam bentuk lisan baik Salomo ketika mereka berkata menyanyikan lagu sebab Tuhan baik, bahwasanya nama-namanya disebutkan. Hal yang menyenangkan hati Tuhan yang ketiga adalah ketika kita mengampuni, ya, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, mengampuni seperti tadi ketika kita menghadapi Tuhan. Ada yang orang
mengalami Tuhan kalau hati saya masih pahit. Ya. Biasanya masalah dia supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah dan disebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Jadi apa itu restorasi Pondok Daud? Nah, kita akan lihat. Nah, Pondok Daud itu berkaitan dengan Daud perjanjian ya, Daud Allah ya. Nah, isinya ada 3 ya. Ada lom batu, ada tongkat Harun, ada mana. Nah, dalam perjanjian lama ini berbicara tentang kehadiran Tuhan bagi umat Israel. Ya. Nah, itu sebabnya ada seorang raja namanya Daud. Dia punya hati yang selalu rindu dengan Tuhan. Dia haus dengan Tuhan, dia ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dia pada saat itu ingin membawa Daud itu kembali ke Yerusalem. Yang pada saat itu tidak berada di Yerusalem, begitu ya. Nah, singkat cerita, dia atur untuk pemulangan tabut ini, untuk mengelilingi tabut ini, ya. Satu tim terdiri dari 12 orang. Satu kali jam jaga 1 jam. Jadi selama 24 jam, siang dan malam. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka memainkan alat musik, ya. Mereka bernubuat. Jadi ada pujian penyembahan di sana. Mereka menyembah Tuhan, mengekspresikannya lewat nyanyian. Kemudian ada nubuat mereka. Kalau dihitung berdasarkan jumlah, maka kerajaan Yosafat pasti kalah. Sehingga dia ketakutan, tapi dalam ketakutannya dia datang kepada Tuhan. Dia datang merendahkan diri. Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tuhan, tolong saya. Nah, kemudian seorang nabi untuk menjawab doanya. Seorang nabi datang. Yosafat, kamu jangan takut. Kamu pergi besok hadapi mereka. Tapi dengan cara apa? Nah, ini yang uniknya cara Tuhan. Nabi berkata, kamu pergi hadapi mereka, bawa pasukan penyanyi. Wah, ternyata penyanyi yang dibawa. Dia bikin choir katanya. Bukannya bawa senjata, panah dan lain sebagainya. Bawa para penyanyi. Dan singkat cerita, Yosafat maju. Nah, apa yang mereka lakukan di sana? Kemudian ketika mereka menaikkan pujian, musuhnya ini saling berperang, gitu ya, di antara mereka sampai mereka mati semua. Nah, setelah musuhnya mati semua, mereka menjara. Kalau nggak salah 3 atau 4 hari mereka menjara. Nah, setelah selesai mereka menjara, apa yang mereka lakukan? Ternyata Yosafat dan semua pasukannya bukan pergi pesta makan-makan, mereka pergi ke bait Allah bersyukur, ya. Apakah kita ketika kita mendapat proyek, ketika kita sukses langsung datang kepada Tuhan bersyukur, atau kita makan-makan dulu ke restoran? Nah, itulah Yosafat pada jalan Tuhan. Ketika dia menang perang, maka mereka pergi ke bait Allah, mereka pergi ke gereja. Nah, itu dampak daripada budaya. Ya. Yang pertama proklaim. Proklaim itu adalah mendeklarasikan, menyatakan siapa dia. Bagi orang Yahudi, sifat seseorang ditunjukkan oleh namanya. Nah, itu sebabnya kita perlu menyembah Tuhan dengan menyebutkan namanya. Kalau misalkan kita katakan Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, berarti dia adalah Tuhan yang menyediakan. Engkau Jehovah Rafa, dia yang menyembuhkan. Tuhan Yesus, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Jadi kita nyatakan siapa dia. Kita nyatakan kebesarannya, kita nyatakan kedahsyatannya, kita nyatakan sifat-sifatnya dia. Jadi kita harus proklaim, jangan diam. Kalau dia belum memuji Bapak Ibu, dia harus bersuara, ucapkan gitu ya. Kemudian rejoice, sukacita. Tentu kalau kita menghampiri Tuhan kita kasih, pastilah kita akan rejoice, sukacita ya. Jadi memuji Tuhan itu sukacita. Kemudian applause, bertepuk tangan ya. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah setelah itu, kita bertindak dengan iman ya. Misalkan kita sedang kurang sehat,
Kita katakan sebaliknya, Tuhan Yesus terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan beri. Padahal secara fisik masih belum ya, menunggu dulu gitu ya. Itulah iman. Tuhan terima kasih untuk penyediaanmu, padahal tagihan harus dibayar gitu kan. Tunggu waktunya Tuhan sediakan. Nah, itulah iman. Perlu bersyukur ya, itu korban kepada itu. Kemudian halal, haleluya, kita tentu tahu ya. Halal itu asal katanya haleluya, artinya haleluya. Ekspresi yang spontan dengan tubuh sehingga kita seperti orang yang bodoh ya. Jadi ekspresi kita tepuk tangan, kita mungkin angkat tangan menari karena kita bersuka cita. Orang lain mungkin melihat, waduh, apa yang sih dia tuh? Jadi apa yang tepuk tangan segala gitu ya. Seperti orang bodoh menurut orang ya. Kemudian sabar, berteriak dengan suara yang nyaring, berseru dengan kemenangan. Jadi kita haleluya, dan hati yang meluap, luber dengan kasih kepada Tuhan. Jadi ini ekspresi daripada bukan karena perbuatan Tuhan tadi, bukan karena keajaibannya, bukan karena Tuhan menyediakan segala sesuatu, bukan karena Tuhan melakukan hal yang hebat dalam hidup kita. Menyembah itu karena memang Dia layak disembah begitu ya. Kita mengekspresikan karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita menyembah Dia, bukan karena Tuhan berkati aku, karena aku ingin sesuatu, karena memang Dia layak disembah begitu ya. Jadi sikap hati yang penuh hormat kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, meluap dengan kasih kepada Bapa karena kita mengasihi Bapa kita. Tentu kita tahu Tuhan sudah kasih segalanya bagi kita, benar ya? Dia mati di kayu salib. Artinya kematiannya, harga kita itu sebanding dengan kematiannya. Bayangkan Tuhan mati untuk kita gitu loh. Betapa berharganya kita. Coba kira-kira sebelum saya menginjakkan kaki di bumi, turun dari kasur, berbahasa orang dulu. Oh, rahasia. Sampai dia merasa dia tua, sampai dia merasa tenang, baru dia menginjakkan kaki. Boleh begitu kan? Tentu setiap hari pasti bikin dosa. Ya, baik hal kecil ya. Contoh, yang mungkin kita salah ngomong, tiba-tiba marahin anak, marahin istri marahin suami dan lain sebagainya. Nah, ini kan setiap hari kita perlu, sementara kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus selalu dengan tenang. Tapi untungnya Tuhan itu sudah mati di kayu salib untuk kita, sehingga setiap kali kita bikin dosa, kita minta ampun, kita pasti diampuni. Ya. Nah makanya kalau kita mau menyembah Tuhan, cek dulu diri kita. Jadi aku bikin apa ya, gitu ya. Minta ampun. Nah seringkali kalau kita lagi berdoa juga tiba-tiba baru mau nyanyi pulang dan syukur, tiba-tiba diingatkan si A. Oh iya, aku bikin salah sama dia ya, gitu ya. Ampuni dulu gitu ya, ampuni. Nah, gitu. Jadi begitu kita datang minta ampun, maka Tuhan dapat kita kudus. Karena apa? Ketika kita menyembah Tuhan itu, kita sedang berdiri di atas gunung Tuhan, betul kan? Siapa yang layak? Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Mereka yang bersih hatinya, murni hatinya, bersih tangannya, hidup kudus gitu. Masa penyembahan dalam arti umum adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ternyata prinsip menyembah itu adalah fokusnya Tuhan. Kenapa kita menyembah? Untuk menyenangkan hati Dia. Ya. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Kita selalu mengucap syukur. Mau selalu bersyukur, mengucap syukur seperti Pak Ibu ya. Ucapkan syukur meskipun enak gak enak, ucapkan syukur. Nah, hamba Tuhan pernah bilang, saat kapan paling tepat kita mengucap syukur? Justru pada saat kita banyak masalah, disitulah saat yang paling tepat mengucap syukur. Jadi mengucap syukur yang kedua, memperkatakan kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa sabar, kemudian kemuliaan Tuhan turun dalam bentuk lisan baik Salomo ketika mereka berkata menyanyikan lagu sebab Tuhan baik, bahwasanya nama-namanya disebut. Hal yang menyenangkan hati Tuhan yang ketiga adalah ketika kita mengampuni, ya, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, mengampuni seperti tadi ketika kita mau menghadapi Tuhan, ada yang orang melukai hati kita, ampuni dia. Saya juga begitu dengan istri saya. Kadang-kadang ada gesekan. Saya kan di menara doa tiap hari harus berdoa gitu. Bagaimana saya bisa memahami Tuhan kalau hati saya masih pahit? Ya. Biasanya masalah dia